nasrullahi wal fath. Al-Fath. 28-nya akhirnya tentang Allah. Jadi orang yang mau dimenangkan Allah, mau mengikuti sunnah Rasulullah, banyak-banyak punya amalan rahasia. Wa kafa billahi syahidan Muhammad. Dan cukuplah Allah jadi saksi. Dan Rasulnya Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ah. Orang-orang yang bersamanya. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dia tegas kepada orang kafir, saling menyayangi sesama mereka. Al-Fath 28. Baca saya, ikut setelah saya. Wa kafa billahi syahidan. Kayaknya bagus nih buat jadi status hari ini. Wa kafa billahi. Lagi banyak masalah. Wa kafa billahi. Ringan tuh. Coba Wa kafa. Cukuplah Allah jadi saksi. Keren banget tuh. Punya banyak hajat. Wa kafa billahi syahidan. Lagi ngafal. Wa kafa billahi syahidan. Lagi pengen hajat. Wa kafa billahi syahidan. Lagi pengen hafal Quran. Wa kafa. Cukup Allah yang tolong. Selesai kalau Allah. Ya teman-teman. Keren banget ya. Waktunya terbatas sayang. Oke. Ayat nomor 5 teman-teman. Tadi tahajud ya. Sudah ya. Al-Isra. Ayat berapa tadi? Al-Isra ayat berapa? Aqimis sholah berapa? Tadi ayat berapa? 78 dan 79. Baik, saya percepat saja teman-teman. Saya mau jelasin satu sampai 11. Kalau dijelasin semua, waktu tidak ada cukup. Saya sebutin ya. Sebutin, catat ya. Oke? Catat ya, jangan dihafalin. Catat, soalnya panjang. Oke. Karena waktu sudah habis teman-teman. Nomor 5. Amalan terbaik kelima di bulan Ramadan. Membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain. Dalam kurung, berbagi buka puasa, menolong yang susah, menolong orang yang punya hajat, tolong orang lain. Iya. Membahagiakan orang lain. Ini amalan kelima. Terkhusus pada bulan Ramadan, bagi-bagi buka puasa. Teman-teman kita punya program buka puasa, Akram ya. Tolong nanti tampilkan flyernya. Teman-teman, tiap hari kami bagi-bagi buka puasa. Nanti tim yang salurkan. Antum tinggal transfer. Ustadz, saya transfer nih 300.000 untuk 30 hari. Berarti sehari 10.000 Ustadz. Boleh, silakan. Nggak harus sekian porsi. Berapapun. Ustadz saya 100.000. Yang penting ada yang kalian bagikan untuk kebaikan teman-teman. Jangan sampai kalian nanti tidak masuk pada golongan orang-orang yang berbuat baik. Ya. Oke, membahagiakan orang lain. Nomor 5 ini. Membahagiakan orang lain. Nomor 6 teman-teman. Ini juga paling dahsyat Masya Allah. Banyak berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da. Ghafir ayat 60. Kalau tadi membahagiakan orang lain, banyak banget ayatnya dalam Quran. Ya. Salah satunya Al-Insan ayat 9. Surah Al-Insan, tulis Al-Insan ayat 9. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina. Innama nut'imukum. Banyak sekali tentang memberi makan. Al-Insan, surah Al-Insan tentang manusia. Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhi. Kami memberi makan ini mengharap pahala Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Al-Insan ayat 9. Zul, tampilkan satu kali Zul. Tidak usah saya baca ya. Tampilkan aja. Al-Insan ayat 9. Untuk poin nomor berapa tadi? Membahagiakan orang lain? 5. Al-Insan ayat 9. Oke, sambil diputarkan. Tulis nomor 6. Nomor 6 sudah saya sebut atau belum? Apa? Banyak berdoa. Ini dulu. Al-Insan ayat 9. Lihat ini. Baca ayatnya. Innama nut'imukum liwajhillah. 9 Zul, ayat 9. Ayat 9. Innama nut'imukum Stop. Sesungguhnya kami memberimu makan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan tidak perlu terima kasih dari kamu. Hanya mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan kami tidak butuh terima kasih. Cobalah. Segitu baiknya dia. Bukan orang zaman sekarang. Kok kamu belum tag saya sih, kan saya ngasih. Stop. Perlu di-mention gitu. Sudah dikirimin buka puasa kan? Terus temannya kayak begini, buka puasanya udah nyampe belum? Udah. Kok kamu nggak tag saya? Astagfirullah. Cobalah. Coba ikut saya. Cobalah. Bahagiakan orang. Tanpa perlu memberitahu identitas. Biar dia penasaran, siapa yang kirimkan saya? Sampai dia tidur, dia pasti membayang-bayang. Siapa ya? Biarkan. Bahkan kalau perlu pakai gojek orang lain.
Supaya dia tidak tahu. Biar siapa? Biar hanya Allah yang tahu. Al-Insan ayat 9. Kami tidak perlu balasan, kami tidak perlu balasan, kami tidak perlu terima kasih. Al-Insan ayat 9. Catat alamat rumah saya. Kan katanya mau berbuat baik. Dan tidak perlu ditahu gitu loh. Kirim aja. Iya. Ya. Iya. Ada yang mau kirim sesuatu ke rumah? Sayanya besok pagi saya habis subuh langsung berangkat ke Mekah. Iya, Insya Allah. Ya, oke. Ayat berapa? 7. Oh, mama saya juga penasaran. Masya Allah. Nomor 6 tadi apa? Banyak berdoa. Ghafir ayat 60. Tulis, Ghafir ayat 60. Uda'uni astajib lakum. Ghafir ayat 60. Berdoalah, pasti aku jawab. Coba. Berdoalah, pasti jawab. Masalahnya kamu berdoa, Ustadz, saya udah berdoa bertahun-tahun Ustadz. 32 tahun umur saya. Saya minta jodoh. Mana jawaban Allah? Saya katakan masih di langit. Dia bilang, kapan turunnya? Hujan aja tiap hari turun. Masa dia gak turun-turun? Astagfirullah. Ayat 60 Zul. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan pasti jawab doa kalian. Ini memperbanyak doa juga masuk dalam. Nah, wa qala rabbukum, ikut saya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ulangi, ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Akan aku jawab doamu. Masalahnya kita nggak pernah berdoa. Ustadz, kalau saya berdoa nggak langsung dikasih, berarti kamu disiapkan yang terbaik. Oke? Kalau belum sekarang, tunggu. Doa aja terus, teman-teman. Yang bisa merubah takdir, doa. Ustadz, saya pengen jodoh, hafid Quran, gagah. Kemudian apa lagi? Kaya raya. Banyak usahanya Ustadz. Yang kalau saya datang itu sudah saya kayak princess. Doain aja dulu. Saya tahu itu harapan kalian. Ya. Ikhwan, ada dulu ikhwan pernah datang bawa proposal sama saya. Di warung sop saudara, dia datangin saya. Tiba-tiba dia bilang, Ustadz, tolong carikan saya akhwat. Dia bilang, oke, bismillah, insya Allah. Tolong catatkan, saya panggil staf saya, catatkan. Kamu orang mana? Saya orang Pangkep. Baik Ustadz, mau ngobrol. Bagaimana kriteria kamu? Kata dia, singkatnya. Singkat aja, dia bilang, nggak apa-apa Ustadz, terserah Ustadz. Yang penting solehah, baik. Ngobrol, makan silakan. Sambil makan akhi, sambil makan. Oh ya di sini aja, di sini aja. Di depan saya pindah. Tadinya kita makan sama tim, dia ikut pindah. Lalu sambil makan, tiba-tiba muncul satu syarat. Dia bilang, Ustadz, adakah yang hafidhah Quran? Ah, ada dong. Satu, oke. Tadi dia bilang, terserah Ustadz. Masuk hafizah. Oke, nanti kamu memangnya udah hafal Quran? Belum Ustadz, baru juz 30. Itulah ikhwan, terlalu poreh gitu ya. Belum banyak hafalannya, mau akhwat 30 juz. Pas saya tanya, ada mi hafalan tak? Baru juz 30. Oke, satu. Saya masih makan, belum kesal saya. Masih makan, oke, tawab. Mungkin dia mau memperbaiki keturunan. Husnuzon saya, oke, dia mau tawa punya istri hafizah. Oh boleh ditawa, oke. Terus dia mulai menyebut begini. Dia bilang, Ustadz, adakah itu yang putih-putih sedikit? Hai. Mulai misalnya, ku angkat mi mataku tuh, makan ini sop saudara kau. Ya kan? Saya, oh begitu, putih di. Yeah. Terpaksa saya minum dulu es tehku. Saya bilang, tenangkan hatiku. Tadi dia bilang terserah Ustadz. Baru orang tidak dikenal, seandainya orang dikenal, ini tidak. Ketemu di warung sop saudara, langsung kan ada nada tangan. Mulai kata sako, pas dia bilang begini. Betulan ini kisah nyata. Iya. Dia bilang, Ustadz, adakah itu yang biru matanya? Wih, biru matanya. Itu kan daging toh dimakan, sop saudara. Nggak mau turun. Dalam hatiku deh, subhanallah. Saya dulu hafid Quran kak, selesai 30 juzku. Sama makku bilang, saya tidak pernah bilang, mak mana biru mat. Bahkan hafizah saja saya tidak minta. Kita datang, lihat Uminya Alamin waktu itu. Sama sekali tidak tahu siapa itu Uminya Alamin. Demi Allah. Nggak pernah lihat, tanya mama yang datang waktu itu. 2013. Kita datang apa adanya saja. Masya Allah. Diterima oleh Ustadz Ikhwan. Apa adanya. Kita juga menikah apa adanya. Nggak tahu. Siap. Ini ada anak. Juz 30 hafalannya. Minta yang putih. Minta yang hafizah. Minta yang biru matanya. Seandainya tidak ada iman. Saya sirami sob saudara.
Gemes maka. Saya bilang, Dek, kau orang mana, Dek? Pangkep, Ustaz. Sudah setelah saya tenangkan dulu, saya kasih turun dulu dagingku. Saya tanya, kau orang mana? Pangkep, Ustaz. Mohon maaf, ini orang Pangkep, nah. Saya orang Pangkep, Ustaz. Saya bilang, astagfirullah. Se-Sulawesi Selatan kau cari. Yang biru matanya, tidak ada di sini. Leleng, toh maunya. Ya, begitulah manusia ya. Oke, next. Nomor berapa? 7. Masih ada 8, 9, 10, 11. Oke, fokus lagi. Nomor 7 teman-teman. Amalan yang paling dahsyat di bulan Ramadan. Perhatikan ini. Ini juga tidak sembarang orang bisa kerjakan. Hanya orang-orang tertentu. Memperhatikan anak yatim. Perhatikan. Memperhatikan anak yatim. Dalam sebulan. Harus ada perhatian kalian pada anak yatim. Tolong Akram. Mana Akram? Al-Hijaz. Ada anak-anak yatim kita di sana. Sini dulu Kak Akram. Saya punya anak-anak yatim teman-teman. Di satu pondok namanya Raudatul Hasanah. Di Al-Hijaz di Depok. Kak Akram. Ya. Raudatul Hufat. Di Depok, saya lihat itu anak-anak. Kalau ada flyernya bagus tampilkan. Yang ada, ini anak-anak yatim, hafal Quran. Banyak yang tidak punya mama, tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Tapi saya temui di Depok, la ilaha illallah. Kayak anak dibuang, kasihan. Umurnya 7 tahun, 6 tahun. Ada yang 5 tahun. Sudah di sana. Saya bilang, kau dari mana, Dek? Dari Flores, Ustadz. Kau dari mana? Dari sini. Dari berbagai daerah. Ditampung di sana. Saya bilang, ya Allah, ingat teman-teman, Nabi kita yatim. Kata Rasulullah, saya dan pengasuh anak yatim seperti ini di surga. Sedekat ini. Kalau bulan Ramadan, kita tidak bisa memuliakan anak yatim, yang Rasulullah juga yatim, saya khawatir bulan-bulan yang lain kita anggap remeh itu anak yatim. Padahal Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan pengasuh anak yatim yang seperti ini surga. Hebatnya anak yatim kami, karena mereka lagi ngafal Quran di sana. Kalau anak-anak yatim yang lain takutnya sebahagian dimanfaatkan, kasihan. Karena dimanfaatkan oleh sebagian oknum. Mengatakan panti asuhan anak yatim lalu kemudian dia tidak, mohon maaf, dia tidak salurkan betul-betul. Ada oknum-oknum begitu, tapi tidak semua. Iya. Ada anak yatim di Raudatul Hufat di sana. Boleh kalian catat ini. Nah ini nih anak-anak yatimnya nih.